Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2B Prodi Sistem Informasi dari Universitas Merdeka Malang ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang bertema tentang perancangan sistem benefit show cleaning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Maria Goriti Diarai, akan menjelaskan mengenai analisis SWOT untuk mengevaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sistem benefit show cleaning tersebut. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, yaitu kenyamanan layanan, proses pembersihan profesional, keahlian, dan pengalaman. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness, yaitu persaingan ketat, ketergantungan terhadap permintaan, dan ketiga adalah ketergantungan terhadap lokasi. Yang ketiga adalah peluang atau opportunities. Yang pertama adalah meningkatnya kesadaran akan perawatan sepatu. Yang kedua adalah layanan tambahan. Yang ketiga adalah tren fashion yang terus berkembang. Yang keempat adalah ancaman atau threat. Yang pertama adalah persaingan dari layanan DIY. Yang kedua adalah peningkatan biaya operasional. Dan yang ketiga adalah perubahan tren. Yang berikutnya adalah latar belakang. Di tengah kesibukan sehari-hari, sepatu sneakers menjadi salah satu pilihan utama bagi banyak orang sebagai alas kaki yang nyaman dan bergaya. Benefits shoe cleaning hadir sebagai solusi untuk permasalahan tersebut. Bisnis ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan layanan pembersihan sepatu yang berkualitas tinggi, profesional, dan terpercaya. Melalui konsep ini, Benefit Show Cleaning berupaya untuk menjadi pelopor dalam industri perawatan sepatu di Indonesia, dengan menawarkan layanan yang tidak hanya profesional, tetapi juga ramah lingkungan, menggunakan produk-produk pembersih yang aman dan ramah lingkungan. Baik, baik. Saya Fahmi Nurmansyah akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari Benefit Shoe Cleaning. Masalah utama, masalah utamanya adalah apa strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga harga layanan tetap kompetitif, namun tetap menjaga kualitas layanan. Solusinya menjaga harga tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas layanan adalah tantangan yang sering dihadapi oleh bisnis ini. Masalah yang pertama yaitu bagaimana cara mengelola biaya operasional agar harga layanan tetap kompetitif tanpa mengurangi kualitas. Yang kedua, bagaimana cara memilih dan menggunakan peralatan serta produk pembersih yang efisien namun tetap menjaga kualitas hasil cuci. Dan masalah yang terakhir adalah bagaimana cara meningkatkan efisiensi operasional dengan teknologi agar proses cuci sepatu lebih cepat tanpa mengurangi kualitas. Selanjutnya, selanjutnya saya menjelaskan tentang tujuan dari benefit shoe cleaning. Tujuan pertama adalah mencari cara menekan biaya operasional tanpa mengorbankan standar kualitas layanan sehingga harga tetap terjangkau bagi pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi peralatan dan produk pembersih yang efektif dan hemat biaya untuk menjaga kualitas cuci sepatu tanpa meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Yang ketiga adalah mengimplementasikan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, misalnya sistem manajemen dan alat otomatis, untuk mempercepat layanan tanpa menurunkan kualitas yang diterima oleh pelanggan. Baik, sekian dari saya, Famina Firmansyah. Selanjutnya, waktu akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikut adalah pokok pembahasan workflow benefit show cleaning. Yang pertama adalah solusi yang ditawarkan. Pelanggan datang langsung ke outlet untuk menyerahkan sepatu yang ingin dicuci, kemudian petugas mencatat data pelanggan seperti nama, kontak, dan jenis layanan secara manual tanpa bantuan sistem digital. Lalu sepatu diproses secara manual sesuai permintaan, disimpan selama proses berlangsung, dan dikembalikan ke pelanggan beberapa hari kemudian. Yang kedua adalah solusi yang ditawarkan. Pelanggan dapat melakukan pemesanan layanan secara online melalui aplikasi atau website resmi.
Lalu petugas akan menjemput sepatu ke lokasi pelanggan atau pelanggan bisa mengantar langsung ke outlet. Setelah itu, sepatu diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi dan jenis bahan. Kemudian dilakukan proses pembersihan sesuai dengan layanan yang dipilih seperti cuci standar atau deep clean. Dilanjutkan dengan pengecekan kualitas hasil pembersihan, pengemasan menggunakan bahan pelindung yang aman, dan pengiriman kembali ke alamat pelanggan, di mana seluruh tahapan proses ini dicatat secara sistematis menggunakan sistem digital untuk memudahkan pelacakan dan evaluasi layanan. Selamat malam, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidandira Agnia dengan NIM 24883000031 dari kelompok 1, kelas B, Prodi Sistem Informasi. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang use case dan topologi jaringan dari sistem layanan benefit show cleaning. Dimulai dari bagian kiri, kita dapat melihat diagram use case yang menggambarkan alur interaksi antara para aktor dengan sistem. Di sini terdapat empat aktor utama. Yang pertama yaitu customer, yang memiliki dua aktivitas utama yaitu melihat layanan yang tersedia, kedua melakukan pemesanan layanan pencucian sepatu. Yang kedua, yaitu admin, berperan sebagai mengelola data layanan yang ditawarkan, kemudian melakukan update terhadap status pencucian sepatu agar customer bisa memantau progres layanan. Yang ketiga, yaitu kurir, yang berperan sebagai tambahan yang dapat mengantar dan menjemput sepatu dari customer. Yang keempat, yaitu proses pembayaran. Di sini berperan sebagai menunjukkan fleksibilitas dalam sistem pembayaran yang bisa dilakukan oleh pihak lain, tidak harus oleh customer. Selanjutnya, saya akan membahas bagian sebelah kanan yang menampilkan topologi jaringan dari sistem ini. Sistem sendiri dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu seperti server terhubung ke internet melalui router dan switch. Server ini kemudian melayani 3 pihak utama, yaitu yang pertama admin PC yang digunakan untuk memanajemenkan internal. Yang kedua yaitu PC staff cleaner yang digunakan untuk melihat dan memperbarui status cucian. Yang ketiga yaitu aplikasi atau web pelanggan yang dapat diakses oleh customer untuk melihat layanan dan memantau status pemesanan mereka. Dengan topologi ini, sistem menjadi lebih terintegrasi dan memudahkan kolaborasi antara admin, staff, dan pelanggan dalam satu platform layanan digital. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haikal Raditya Noval. Dan di sini saya akan menjelaskan pembahasan terkait rancangan hardware. Jadi untuk rancangan hardware dan jaringan yang ada di Benefix Cleaning ini ada 3. Jadi untuk yang pertama itu ada modem atau router, lalu ada 2 laptop. Jadi saya jelaskan yang pertama untuk dari modem. Jadi modem ini digunakan untuk menghubungkan antara 2 laptop. Dan untuk modem yang digunakan ini adalah MyRepublic. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada laptop kasir dan juga laptop admin. Untuk laptop kasir ini digunakan untuk front desk, jadi digunakan untuk input data pelanggan dan transaksi. Jadi untuk pelanggan yang akan, jadi untuk para pelanggan yang akan bertransaksi dan juga nama pelanggan juga
nanti akan didata di laptop kasir ini. Lalu untuk selanjutnya ada laptop admin. Untuk laptop admin di sini digunakan untuk manajemen. Jadi untuk laptop admin ini digunakan untuk manajemen data, stok, laporan, dan akses web. Jadi untuk data-data pelanggan yang sudah diberikan oleh laptop kasir ini nanti akan dikelola di laptop admin. Untuk laptop sendiri, untuk merek menggunakan Lenovo IdeaPad S145 15IIL. Lalu untuk prosesor menggunakan Core i3 1005G1 dan untuk RAM 8 GB, SSD 256. Untuk warna ini opsional karena kita tidak tahu akan membeli laptop yang berwarna apa. Jadi untuk warna abu-abu ini tidak harus, opsional. Untuk rincian harga dimulai dari modem. Untuk modem di sini harganya per bulan itu 300.000. Lalu untuk laptop kasir, untuk tiap laptop itu harganya 6.350.000. Dan karena di sini laptop yang digunakan ada dua dan dua laptop ini mereknya sama, jadi total ada 2 unit. Untuk 2 unit kita kalikan 2 jadi 12.700.000 seperti itu. Dan untuk modal utamanya totalnya 12.700.000 ditambah langganan internet merek publik 300.000 jadi total 13 juta. Mungkin itu saja untuk penjelasan saya terkait rancangan hardware. Mungkin bisa dilanjutkan ke use case. Terima kasih. SD membuat gambaran bagaimana alur data berjalan dalam sistem pemesanan jasa cuci sepatu. Pada DFD level 0, terdapat 3 komponen utama, yaitu customer, admin, dan sistem pemesanan benefit cleaning. Customer mengirimkan data pemesanan dan data pembayaran ke sistem. Kemudian, sistem akan memproses dan mengirimkan kembali status pemesanan dan nota sebagai output kepada customer. Di sisi lain, admin juga menerima dan mengirimkan data pemesanan, data pembayaran, dan status pemesanan. Dengan kata lain, level 0 menunjukkan interaksi dasar antara pengguna dan sistem secara menyeluruh. Pada DFD level 1, sistem dibagi ke dalam 3 proses utama. 1. Proses pemesanan. Customer mengirimkan data pemesanan ke proses ini. Proses ini mengelola dan menyimpan informasi pemesanan, lalu memberikan status pemesanan kepada customer dan admin. Kedua, proses pembayaran. Setelah pemesanan, customer melakukan pembayaran. Proses ini menerima data pembayaran, mencatat transaksi, dan menghasilkan nota untuk customer. Admin juga menerima data ini untuk keperluan verifikasi. Yang ketiga, proses pengiriman. Setelah pembayaran diverifikasi, proses pengiriman dimulai. Sistem memproses data pemesanan dan data pengiriman yang kemudian dikirim ke customer sebagai informasi pengiriman. Diagram ini menunjukkan alur kerja sistem secara lebih rinci dan memberikan setiap proses saling terhubung demi memberikan layanan terbaik kepada customer.